Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata doif bahkan palsu. Bahan utama video ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat yang judul bukunya menyoal hadis-hadis populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar bukan yang terkenal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kita masuk ke pemaparan hadis populer yang ke-10 dari bukunya Ustadz Adi Hidayat, yaitu bekerja untuk dunia seakan hidup abadi. Ungkapan tersebut yang dikatakan sebagai hadis sangatlah populer di kalangan penceramah, guru, juga motivator untuk membangkitkan semangat bagi para pendengarnya untuk bekerja. Untaian lengkap hadis tersebut adalah: bekerjalah untuk duniamu seolah engkau akan hidup abadi, dan beramallah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari. Memang untaian kata-katanya sangat indah, bermakna dalam, dan sangat memotivasi kita dalam menjalani hidup di dunia yang hanya sementara ini. Tapi keindahan untaiannya tidak selalu dapat disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkannya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, tabayun itu sangat diperlukan. Kita wajib mencari keautentikan ungkapan tersebut sekemampuan kita. Apakah benar ungkapan tersebut datang dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa jadi datang dari mulut seorang pendusta atau pelaku maksiat? Ingat, jangan sampai karena kita malas tabayun, malas cari tahu, minimal di aplikasi yang zaman sekarang ini setiap orang memilikinya. Jangan sampai kita dapat satu pahala karena menebar kebaikan dan satu kafling di neraka karena kita meneruskan pesan masuk tanpa tabayun dan ternyata hal tersebut bukanlah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Albani mengatakan dalam karyanya bahwa hadis tersebut dinilai sebagai la asla lahu marfu'an, yang artinya hadis yang tidak diketahui asalnya tapi dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang para pakar hadis sangat kesulitan dalam pencarian asal hadis tersebut karena tidak ditemukan rangkaian sanadnya. Saking sulitnya dicari, pakar hadis sekelas Abdul Karim Al-Amiri pun tidak mencantumkan ungkapan tersebut dalam kitabnya, yaitu Al-Jidul Hadis fi Bayani ma laisa bil hadis, suatu kitab populer karya beliau yang khusus menerangkan berbagai ungkapan yang diduga hadis. Ungkapan tersebut ditemukan ada dalam beberapa kitab. Ada 4 kitab yang disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam bukunya. Dan dalam setiap 4 kitab tersebut, rangkaian sanadnya hanya terhenti pada sanad Abdullah bin Amr bin Al-As. Oleh karena itu, para pakar hadis menduga bahwa ungkapan tersebut adalah kata-kata mutiara yang diucapkan oleh Abdullah bin Amr.
dan bukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdasarkan ilmu hadis, ungkapan tersebut masuk dalam kategori hadis mauquf, yaitu ungkapan yang berasal dari sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sosok yang mengetahui ungkapan tersebut yang datang dari Abdullah bin Amr ternyata tidak mendengar langsung dari mulut Abdullah bin Amr, melainkan dari sosok orang tua yang dijumpai oleh sosok tersebut di kota Ar-Raml. Sosok tersebut adalah Ubaidillah bin Al-Aizar. Maka dari itu, sebagian ulama menyebut ungkapan tersebut masuk dalam kategori munkati. Tapi, apapun itu, semua pakar hadis sepakat tanpa kecuali bahwa ungkapan tersebut bukan hadis, tidak terucap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal lain yang cukup unik yaitu ungkapan tersebut ditemukan pada riwayat lain dan sanadnya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Detailnya bisa kalian lihat dalam buku karangannya Ustadz. Intinya, dalam rangkaian sanad yang ternyata sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditemukan kelemahan pada dua sanadnya, yaitu sanad yang pertama adanya nama sanad Umar bin Abdul Aziz, seorang maula atau budak yang tidak jelas dan tidak pernah diketahui sosoknya seperti apa. Dan kelemahan yang kedua yaitu pada sanad Abu Saleh dengan nama aslinya Muhammad bin Saleh, yaitu sekretaris Al-Laits yang dinilai tidak kredibel dalam meriwayatkan hadis atau doif. Dikatakan pula oleh seorang pakar hadis bahwa setiap ungkapan tersebut ditemukan dan apabila ada rangkaian sanadnya selalu ditemukan satu atau lebih sosok yang dinilai doif oleh pakar hadis. Kesimpulannya, para pakar hadis sepakat bahwa ungkapan tersebut bukanlah hadis, melainkan kata-kata mutiara dari ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As. Selain itu, walaupun didapati dengan rangkaian sanad yang lengkap, para pakar hadis selalu mendapati ada sosok yang doif. Karena itu, walaupun hadis tersebut populer, tapi tidak bisa dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan menyampaikan sharing isi bukunya Ustadz Hadi Hidayat dengan judul Menyoal Hadis-Hadis Populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar bukan yang terkenal. Isi dan penjelasan lebih detail bisa kalian dapatkan dalam buku karangannya beliau. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.